Jadi itu kan sebentar ada suara motor keras sekali. Suaranya bisa terdengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada suara motor nggak? Tidak ada, Bu. Dengar? Tidak ada, Bu, suara motor. Oh ya udah, bisa pindah ruangnya. Jadi turunannya itu kan 1 min X pangkat setengah ya. Jadi turunannya adalah setengah kali 1 min X pangkat min setengah. Jadi saya tulis akar 1 min X gitu ya. Kali turunannya fungsi dalam akar. Jadi turunan 1 min X berapa? Minus 1. Jadi kali minus 1 ya. Jadi kalau menuliskan perkalian dengan tanda negatif, berilah tanda kurung. Nah, kalau ini sudah diketahui A-nya 0 ya. Berarti sudah diketahui A-nya 0. Jadi nanti kalau belum diketahui, saudara harus menentukan sendiri. F0-nya berapa? F0-nya ya akar 1 gitu ya. F0-nya itu ya akar 1 sama dengan 1. Sama dengan 1 gitu ya. F aksen 0 berapa? Aksen 0-nya berapa? Min setengah. Ini X-nya diganti 0. Jadi min setengah gitu ya. Setengah gitu ya. Nah, kalau akar 0,9, jadi diambil X berapa? X-nya sama dengan 0,1 kan? Jadi kalau X-nya ini saya ganti dengan 0,1, 1 min 0,1 kan 0,9. Nah, jadi untuk X sama dengan 0,1, maka akar 0,9 itu didekati oleh F1. F1-nya berapa? Oh, F0 ya, F0. F0-nya 1. Ditambah F aksen 0. Setengah. Setengah, Bu. Ya, kali X-nya berapa? 0,1. 0,1. A-nya berapa? A-nya adalah 0. Nah, jadi didekati oleh berapa itu? Ini kan 0,1 ya. 0,1 dibagi 2. 0,05 ya. Oh, ini min setengah, maaf. F aksen 0-nya min setengah. Jadi 1 dikurangi 0,05. Berarti berapa? 1 dikurangi 0,05. Ini. Ya. 1 dikurangi 0,05. Ini ya. Sudah betul? Betul, Bu. Nah, kemudian kalau 0,099. Nah, berarti tinggal X-nya berapa? X-nya aja yang diganti kan? 0,01. Iya. 0,01. Caranya sama gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan.
Contoh yang berikutnya. Ini ya. Itu WA-nya saya tutup loh ya, udah saya tulis jamnya. Jadi kalau lewat jamnya tidak saya nilai. Oke, sekarang kita lanjutkan aplikasi yang berikutnya. Menentukan error dari hasil pengukuran. Nah, jadi di sini mengukur jari-jari bola itu ya. Diketahui hasil pengukurannya itu 21 cm. Dengan kemungkinan errornya paling besar adalah 0,05 cm. Nah, sekarang ini kalau saya mengukur jari-jarinya dengan errornya maksimum sekian, berarti kalau saya menghitung volumenya, berarti errornya jadi berapa gitu ya maksimumnya. Nah, jadi di sini kan volume bola ini kan ditentukan oleh jari-jari. Lah, jari-jarinya tadi dalam pengukuran dimungkinkan ada kesalahan gitu ya. Jadi maksimumnya sekian. Nah, jadi di sini kita tuliskan error dalam pengukuran jari-jarinya itu kita nyatakan dengan DR. DR itu sama dengan delta R. Jadi kalau ini delta R itu dari pengukuran, kalau DR itu dari hitungan ya, dari hitungan. Nah, jadi karena ini tadi yang diukur itu jari-jarinya, maka DR-nya itu akan sama dengan delta R-nya. Seperti itu. Nah, kemudian volumenya, ini rumus volumenya yang kita cari errornya ya. Jadi ini kan kalau volumenya kan tidak kita ukur, tapi kita hitung. Yang kita ukur hanya jari-jarinya. Jadi ini V-nya kita cari di V-nya. Jadi atau ini dV per dr gitu kan. dV per dr kan 4 pi r kuadrat ya. Nah, jadi dV-nya adalah 4 pi r kuadrat kali dr. Nah, di sini kita substitusikan bahwa dr-nya tadi adalah 0,05 maksimumnya ya. Pada saat R-nya adalah 21. Nah, jadi di sini dV-nya kita substitusi ke sini nilai R dan dr-nya. Kita peroleh ini nilainya mendekati 277. Ini sudah paham sampai sini? Jadi kalau namanya dV, dr gitu hasil hitungan ya, bukan hasil pengukuran. Nah, jadi kalau hasil pengukuran itu pakai delta gitu ya. Nah, kalau dr-nya itu tadi yang jari-jarinya yang kita ukur, jadi kita punya delta R. Nah, jadi dr-nya ini sama dengan delta R. Nah, seperti halnya misalkan kawat besi gitu ya, katakan, atau balok besi punya panjang sekian. Nah, di situ kalau dipanaskan akan memuai gitu ya, akan memuai. Nah, tentunya kita tidak mengukur panjang balok pada saat memuai gitu ya, karena panas gitu kan ya, nggak diukur. Nah, tapi kita cari DL-nya, perubahan panjangnya itu dengan penurunan dari fungsi panjangnya, seperti itu. Yang diukur apa? Suhunya kan, seperti itu ya contoh yang lain. Nah, jadi di sini dV-nya adalah 277. Nah, kemudian errornya, di sini error itu kan sebetulnya perubahan volume realnya dibagi dengan V-nya itu ya. Nah, tapi kan delta V ini tidak kita ukur, makanya didekati oleh dV.
Nah, jadi di sini kita delta V dibagi V itu didekati oleh dV per V. Lah dV-nya tadi ini ya 4 pi R kuadrat dr, V-nya 4 per 3 pi R pangkat 3. Kita sederhanakan jadi sekian. Nah, pada tadi kan maksimum error untuk jari-jarinya tadi 0,05 ya. Jadi dr-nya sama dengan delta R. Kita masukkan 0,05 pada saat R-nya 21. Jadi kita peroleh sekian 0, mendekati 0,007. Nah, kalau dinyatakan dengan persen adalah 0,7%. Tuh, nah, jadi ini contohnya ya, banyak dijumpai di masalah real, terutama ini kalau Kak Gini itu fisika biasanya ya. Nah, di sini soalnya ini. Nah, sekarang coba dikerjakan latihannya ini ya.
Saya tunggu 2 menit lagi ya. Setelah itu saya tutup. Oke ya, sudah. Saya tutup. Kita lanjutkan. Jadi di sini yang diukur apa? Jari-jarinya ya. Daya stop yang ngirim ya. Jadi walaupun saudara ngirim tidak saya koreksi. Waktunya sudah saya tutup. Nah, sekarang masih ada yang ngirim. Terus langsung saya delete loh ya, yang melebihi waktunya. Tolong dihentikan. Jadi L sama dengan atau pakai A ya, area ya. Jadi A-nya sama dengan, rumusnya apa? Kuadrat. IR kuadrat. Nah, kemudian DA-nya sama dengan 2 PR ya. 2 PR DR. Dua PR, R-nya kurang. 2 PR DR. Kemudian yang ditanyakan itu gunakan diferensial untuk mengestimasi error maksimum dalam penghitungan luas ya. Nah, jadi di sini BA jadi delta A dibagi dengan A-nya itu didekati oleh DA per A. Jadi DA-nya itu 2 pi RDR, kemudian A-nya adalah PR kuadrat. PR kuadrat ya. Kita sederhanakan ini, kita coret pi-nya, kita coret pangkatnya. Jadi ini sama dengan 2 DR dibagi
dengan R. Ini sama dengan 2 kali 0,2 dibagi 24. Sama dengan berapa itu? Nol koma 0,016 Bu. 0,4 dibagi 24 ya. Kalau mau dinyatakan, ini kan pecahnya tidak ini ya, dinyatakan dalam pecahan biasa saja. Berapa? Per 60. Per 60 ya. Jadi ini 1/60. Nah, kalau dinyatakan dalam persen berapa? Satu 1,6% Bu. Kali 100%. Nah, jadi kan kali 100 jadi 10/6 ya, 10/6 jadi 5/3 ya. Itu ya jawabannya. Sudah paham? Mungkin ada pertanyaan terkait dengan aplikasi derivatif ini? Maaf Bu, izin tanya Bu. Ya. Silakan. Itu kan di soal ini kan untuk estimasi maksimum. Ini suaranya. Maaf Bu, apakah suara saya terdengar? Oh ya, sekarang sudah. Halo? Hilang. Tadi itu kalau Bu, yang Bu suara saya? Ya, sekarang terdengar. Halo Bu. Ya. Ini kan soalnya dicari maksimum error itu apabila soalnya dicari minimum itu kira-kira gimana ya Bu? Oh, kalau error itu tidak minimum ya. Maksimum toh Mbak. Jadi maksimum minimum itu nanti tergantung terapannya apa. Masa saudara mencari minimum error. Justru mencari maksimumnya kan ada batasannya kan kalau error ya. Kalau minimum ya 0 gitu kan. Ya enggak? Jadi nanti kata maksimum itu nanti bisa jadi minimum tergantung nanti terapannya apa gitu. Kalau error minimum ya tentunya 0 gitu ya. Nggak perlu dicari gitu ya. Oh, berarti nanti misal kata-katanya maksimum atau minimum berarti masih tetap pakai cara yang seperti ini ya Bu? Iya, nanti otomatis nanti ada di soalnya gitu ya. Karena itu tergantung dari terapannya gitu. Nanti dioptimisasi juga maksimum atau minimum ya lihat dulu terapannya apa gitu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, yang lainnya? Nah, nanti bisa jadi misalkan contoh
yang linearisasi ini tadi ya, nah, bisa jadi saya tidak menentukan A-nya dan fungsinya. Misal, tentukan nilai pendekatan misalkan log 2. Misal, log 2 itu ya. Fx-nya harus saudara tentukan sendiri. A-nya harus saudara tentukan sendiri. Nah, kalau misalkan disuruh mencari nilai log pendekatan log 2, kok saudara pakai fx-nya fungsi kuadrat. Nah, nanti tentunya nilainya akan berbeda dengan misal teman saudara menggunakan dengan fungsi log x. Nah, nanti yang lebih dekat tentunya yang nilainya dekat dengan yang memakai log x. Seperti itu. Nah, jadi mungkin nanti di soal saya tidak memberikan fungsi fx-nya, tapi saudara harus menentukan sendiri. Seperti itu. Misalkan, tentukan pendekatan dari seperakar 0,1 misal. Nah, kalau mau fx-nya mau ditentukan, saya ambil fx-nya log x. Nah, nanti jawabannya tentunya nilai pendekatannya itu akan lebih jauh seperti itu. Beda kalau misalnya saya ambil fx-nya adalah seperakar x. Itu ya. Nah, kemudian yang terkait dengan aplikasi-aplikasi seperti ini memang digunakan dasar-dasar matematika yang sudah saudara pelajari di SMA. Contoh terkait dengan kesebangunan gitu ya. Volume-volume benda. Ini kan pakai matematika ya, dasar-dasar matematika, pakai segitiga sebangun, seperti itu. Yang tentunya tidak perlu disampaikan di kuliah ini, seperti itu, karena sudah disampaikan di SMA untuk dasar-dasarnya. Nah, bisa jadi ini soalnya dimodif. Ini ya, ini kecepatan debit air yang masuk. Nah, ini bagaimana dengan yang keluar. Gitu. Misalkan tangkinya seperti ini atau tangkinya seperti ini. Itu terkait dengan terapan derivatif. Nanti masih ada terapan yang lain untuk menentukan limit, untuk menggambar grafik fungsi, kemudian untuk terapan di masalah optimisasi seperti itu ya. Kita bahas untuk kuliah yang berikutnya. Ini saya stop. Mungkin kuliahnya saya cukupkan. Bagi yang belum presensi, ini saya share kembali. Permisi Bu Indarsi, Ya, mau minta tolong jelaskan yang pertama boleh nggak Bu ulangi lagi? Itu kan yang pertama yang mencari mana? yang mencari F terus diturunkan menjadi F aksen itu Bu. Yang pertama dicontoh. Iya Bu, yang pertama tadi suruh mengerjakan Bu. Oh, di soal. Iya Bu. Iya. Ini yang terlihat apa di layar saudara? Distance tool Bu. Ini saya share kok. Lah, kenapa ini?
nggak bisa di-share. Belum kelihatan? Masih tetap sama, Bu, kayak tadi. Tadi saya ngeklik apa tuh? Oh iya, sharing terus. Ini kalau saya share presensi bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Ya tadi saya share filenya kok nggak bisa. Oke, didengarkan saja kalau gitu. Kalau tidak bisa di-share filenya. Tadi fx-nya kelihatan nggak sekarang? Tidak, Bu. Nggak ya? Masih putih, Bu. Ya, fx-nya itu akar 1 min x. Jadi kan kalau pakai komposisi fungsi itu fu gitu kan ya, fu, u-nya adalah, jadi fu adalah akar u, u-nya adalah 1 min x gitu kan. Jadi turunan f terhadap u itu adalah f aksen u kali d aksen x gitu kan ya. Nah, jadi turunan akar u itu ada 1/2 akar u. Turunan 1 min x terhadap x adalah min 1. Nah, jadi turunan pertamanya itu minus 1/2 akar 1 min x. Mungkin yang ditanyakan itu ya, Mbak? Iya, Bu. Sudah paham belum? Berarti itu untuk mencari fx-nya itu kan ada yang fx x-nya itu sama dengan 0 ya, Bu. Ya, Itu jadi kalau nolnya itu F0 dari kan yang itu A ya, akar Bu. 1. Jadi A-nya 0. Kan F0 kan nilainya akar 1 min 0 akan akar 1. Yang dicari kan akar 0,9. 0,9 kan dekat dengan 1. Jadi X-nya 0. Maaf, A-nya 0. Oh, baik, Bu. Berarti itu x-nya yang diganti 0 ya, Bu. Iya, Dari A itu ya. F0-nya kan akar 1. Yang dicari kan akar 0,9. Akar 0,9 itu dekat dengan akar 1. Jadi A-nya adalah 0. Nah, kalau misalnya yang dicari adalah akar, misalkan akar berapa? Akar 2. Akar 2,01. Nah, jadi A-nya ya tidak 0, tapi A-nya adalah negatif 1. Jadi akar 2,01 dekat dengan akar 2. Gitu. Nah, nanti di soal biasanya tidak diberikan nilai A-nya gitu ya, saudara tentukan sendiri. Baik, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Maaf, ini kok di-share nggak bisa filenya. Problem di webpack-nya ini. Ya, kuliahnya saya cukupkan. Ini saya share lagi presensinya. Nah, kalau saya presensi bisa ini. 148. Masih ada 6 mahasiswa ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Yang namanya terapan ya ini kan apa ya, menguji kemampuan saudara itu ya menggunakan apa dasar-dasar matematika dan tentunya ilmu yang lain termasuk fisika dasar gitu ya, fisika dasar yang sederhana.
yang sudah familiar gitu ya. Karena kalau hanya dapat air itu ya hadapi sehari-hari ya pasti bisa gitu ya untuk merumuskan. Nah, kalau masalah optik ya ini ya belum tentu semua bisa. Jadi nanti yang keluar terapannya ya yang masalah-masalah yang familiar dan menggunakan dasar-dasar matematika yang sudah saudara pelajari. Mungkin ada pertanyaan lain? Maaf ya, ini tidak saya record. Ternyata saya lihat di recordnya, kemarin saya coba record itu tidak terlihat tayangannya. Ini baru saya tanyakan itu kenapa. Jadi hanya hitam gitu ya, sama ada suara gitu. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Kita lanjutkan kuliahnya minggu depan di aplikasi yang lain, aplikasi untuk menentukan limit fungsi ya. Jadi aplikasi di matematika. Nanti yang terakhir, kuliah terakhir itu aplikasi di masalah optimisasi, di masalah real. Oke ya, saya tutup. Terima kasih.